ketat. Yang kemarin laporannya udah dikasih ke HRD. Wah, laporannya. udah diurus semuanya, tenang. Oh. Pokoknya sama Mirza beres. Oh, siap. Beres. Siap. Tapi ada sepertinya dunia sedang tidak beres. Antum kenapa ya kalau datang ke kantor bawa masalah ya? Enggak. Oh enggak. Masalah orang. Oh masalah. Bawa masalah orang. Iya. Penikmat infotainment sih. Iya. Jadinya pusing sendiri kan? Kan nggak apa-apa kan. Loh iya kan riset. Riset kan. Lagi. Iya riset. Selama sudah beres kan kita membicarakan dunia. Oh gitu. Sedang tidak baik-baik saja. Ternyata cukup menyedihkan ya. Kenapa tuh? Terjadi di mana-mana kok banyak yang selingkuh ya. Terus beritanya tuh kayak berturut-turut gitu. Kayak nih di kok ini mouse nggak bisa? Itu remote. Oh remote AC. Remote. Oh sorry. Ternyata remote. Perang dingin. Ini sering mulat ya. Ini kemarin sempat ada berita selingkuh. Iya. Yang dihampiri ya. Oh yang ramai kemarin tuh. Rame banget sampai pada sebel. Iya. Semua pada. Saya padahal nggak follow gituan loh, muncul di tempat saya. Sampai muncul ya? Oh mungkin gara-gara saking rame ya. Oh gitu. Benar. Gara-gara like anak-anak mungkin, anak-anak kantor. Ya, itu. Jadi pertama itu berita, selingkuh gempar tuh, terus sampai menyerang ke sisi pribadinya, keluarganya, sampai ke blow up di media, terus sampai serang-serangan, war ya kan, biasanya war tiket, ini warnya malah war perselingkuhan gitu, dari keluarga yang pada teriak-teriak atau bahasanya apa ya, Reok. Ponorogo. Oh. Nah sekarang kalau gini bahasanya reok lah. Ngomel. Recok. Kayak antum ngobrol karyawan. Anak pada diem mungkin. Itu ya, kayak gitu ya. Si bapak banyak reok nih. Reok gitu. Lagi reok nih. Reok ya. Iya. Ini saya kasih tahu aja, mungkin tapi jangan kasih tahu. Ketahuan. Enggak, besok saya kumpulin semuanya. Jangan Pak, kasihan Pak. Iya, terus. Jadi reok itu artis. Ada lagi. Berita perselingkuhan lagi. Yang dimana nggak terduganya adalah. Udah. Berdua nih kayaknya cocok gitu. Sangat romantis, cocok dan sudah puluhan tahun. 20 tahun gitu. Oh, 20 lama tahun, banget. lama. Udah hampir pernikahan perak berarti ya. Oh gitu. Iya, 25 perak gitu. Terus kayaknya juga nggak pernah gosip pada apa-apa, terus kalau pas interview juga selalu bagus. Iya. Bukan hanya bagus di interview, tapi bagus dipandang. Widih. Iya. Ini ya. Bayangkan, suami sama istrinya itu dipandang aja enak. Saya aja yang cowok, lihat beliau yang cowok aja enak. Widih. Apalagi yang cewek. Aduh. Iya kan? Iya. Yang suami istri ini terlihat enak dipandang, tetap ada terjadi perselingkuhan, tak? Iya. Ini sedang tidak baik. Iya. Ada apa ini? Gimana yang dilihat gak enak ya? Lah yang enak dilihat aja selingkuh. Oh emang ada yang tidak enak dilihat selingkuh? Ya mungkin ada yang sebelumnya atau yang sebelumnya ada mungkin itu. Kok kebangetan gitu ya? Kebangetan udah. Istrinya cakep. Iya, istrinya cakep selingkuh. Itu dua-duanya itu. Terus mungkin ada lagi berita-berita yang lain juga sama. Nggak cuma di selebriti star. Iya. Pernah lihat ini nggak? Video-video yang ke-gap gitu nggak? Kan sekarang overshare ya. Media sosial kan overshare banget. Jadi kalau pas mau mergoki, iya, kayak di TikTok gitu ya. Iya di pas TikTok bisa selingkuh gitu. Di kamar tuh videoin. Ketahuan suami sama istrinya. Oh iya itu. Check-in. Sering sih itu, sering. Ya, kan? Lagi sering. Mungkin ada yang belum nikah tapi padahal seminggu lagi sudah mau nikah loh guys. Seminggu lagi mau nikah, ketahuan lagi check-in bareng sama mantannya. Nah kayak gitu loh, kayak wow ini ada apa dengan, atau mungkin sebenarnya dari dulu sudah ada ini karena di media sosial sudah overshare sehingga adalah harus di
video ya kan, seperti lagunya Roma Irama, segala gala. Nggak dong, nggak gitu dong. Gitu ya. Itu segalanya di share, jadi gimana ya? Aku takut tentang perselingkuhan itu. Kenapa orang? Pertanyaan langsung yang di tengah tadi, kenapa orang yang sudah diberikan gift dengan materi yang sangat cukup, lebih dari cukup, bisa terhitung kaya raya, fisik yang ganteng, fisik yang cantik, bukan hanya rupawan, mungkin fisik dari atas sampai bawah, keren, famous, kayak sempurna. Tapi kenapa masih selingkuh? Banyak ya, artis Hollywood juga banyak yang kayak gitu. Iya. Itu apa memang sebuah habit atau keinginan? Habit dari kebiasaan, keinginan, atau fetish? Fetish. Terpendam. Sebenarnya tuh ada sesuatu yang tidak didapatkan oleh si pasangan ini. Dari pasangannya. Iya. Nanti aku juga mau nanya nih, kalau selingkuh ini berarti salah atau enggak? Atau yang malah yang salah ya salahnya sendiri, nggak bisa memuaskan, misal kayak dalam tanda kutip bukan hanya kadang-kadang nyalain intim ya, nggak bisa ngelayani. Aku selingkuh gara-gara kamu. Terus yang diselingkuhin juga merasa bahwa ini gara-gara aku. Akhirnya ngerasa play victim. Ini suamiku begini, nggak apa-apa deh, ini gara-gara aku sih. Ya, nggak tepat sih Mas ya. Menurut saya. Kok bisa ya? Ya selingkuh itu kan dari 3 hal awalnya. Apa tuh? Selingkuh itu pasti kalau dalam Islam itu sudut pandangnya dimulai dari 3 hal. Yang pertama adalah khianat, yang kedua adalah al-ghish, yang ketiga adalah qadar, dusta. Nah ini boleh dijelasin satu persatu, kayak tadi bahasanya agak asing. Agak dari luar planet. Enggak, maksudnya kayak bahasa Arab. Oh iya. Nggak tahu artinya. Ya bahasa asing. Bahasa asing. Iya, yang pertama itu kan khianat. Khianat. Ya, khianat. Al-ghiz. Al-ghiz itu khianat. Enggak beda. Khianat, al-ghiz. Khianat itu bahasa Arab loh. Oh, khianat itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Baru tahu nih. Jadi kita kan pakai bahasa Arab terus. Iya. Jangan nanti Arab makanya. Jangan nanti Arab ya. Iya, saham itu bahasa Arab. Oh iya? Iya. Banyak kayak khianat. Iya. Ghiz. Al-ghiz itu curang. Khianat, curang. Kemudian kadzab, dusta. Gimana tuh? Nah, jadi khianat? Kebiasaannya, ini menurut para ulama ahli kejiwaan ya. Kebiasaannya itu orang-orang yang selingkuh itu pasti melakukan 3 hal ini. Punya kecenderungan pada 3 hal ini. Khianat, curang, dan bohong, dusta. Jadi curang, bohong. Ya. Jadi pertama dia khianat. Biasanya seseorang khianat itu kan karena dia merasa 3 hal inilah ya. 3 hal ini itu terjadi itu karena dia merasa tadi ingin mencoba sesuatu yang baru. Karena bosan. Bisa jadi. Karena tergoda. Karena fantasi dia. Ngebayangin. Fetish dong berarti. Ya. Ujungnya ke sana ya? Ya, bisa ngebayangin. Kalau kayaknya sama dia enak nih. Kayaknya sama dia oke nih. Gitu. Padahal kata Nabi SAW, kalau kita itu lagi birahi ya, di luar, maka Nabi itu pulang ke rumah, merintahkan kita untuk pulang ke rumah dan langsung gauli istrimu, karena yang kamu lihat di luar sana itu sama yang dipunyai di dalam rumahmu. Kalau ngebayangin gitu dosa nih? Bukan, maksudnya bukan ngebayangin gitu, bukan gitu. Maksudnya itu, maksud Nabi yang kamu tadi sempat kepikiran itu saat membuat kamu libido gitu loh. Itu sama aja, istrimu juga punya. Itu kalau dilampiaskan dulu udah selesai fantasinya ya? Selesai. Iya, bener juga ya. Iya kan? Iya. Selesai. Udah selesai ya, habis itu kayak fokus. Kerjaan lagi. Itu kan cuman kebutuhan hajatun udhawiyah sih. Kebutuhan badan kita yang harus dipenuhi aja. Setelah dipenuhi kan selesai. Kayak lapar,
begitu makan kenyang udah, mau dikasih makanan seenak apapun udah kenyang kan? Betul. Nggak selera gitu. Nafsu ya. Nah iya kan, makanya Nabi merintahkan kalau lagi tinggi nih, balik ke rumah. Karena apa yang didapati oleh istrimu itu ya sama aja sama yang di luar. Maksudnya yang bedain apa? Setan. Jadi kan ngeliatnya kayak cewek di luar tuh kayak beda gitu. Padahal begitu nyoba tuh penyesalan karena sama aja. Sama aja. Enggak, beda, ini fantasinya. Nah, itu setan. Itu setan. Jadi makanya akhirnya iya, enggak beda, Bro. Rasanya beda, Bro. Ya, ininya wajahnya beda, Bro. Loh, emang kamu tuh ngapain sama wajahnya kan gitu. Baunya beda. Nah, itu kan setan semuanya. Setan. Iya kan? Loh, sekarang kan yang dinikmati dari hubungan seperti itu apa? Kan sama. Kelamin ketemu kelamin. Nah, si orang ketiga berarti gimana? Maksudnya? Setannya dia? Ya setan lah. Setan lah. Dia yang setan? Bukanlah, setan dalam bentuk ya setan yang menggoda dia. Yang seolah-olah menggambarkan ke dia, ini cewek beda loh, nggak kayak yang di rumah nih. Bener nih, asik nih. Ya, dari ngomongnya aja udah diolah setan. Maaf ya, waktu kamu atau orang itu nikah sama istrinya, bukankah dia juga berpikir hal yang sama dulunya? Nah iya kan itu diulang aja dengan beda orang. Nah sayangnya kita itu kan nggak sadar karena kita asik seneng sama permainan setan. Permainan. Nah pemicunya banyak. Apa ini? Ya misalnya ya, karena seringnya interaksi dengan lawan jenis yang berlebihan. Sering interaksi dengan lawan jenis. Ya, yang Oke, mulai hari ini saya tidak. Saya akan interaksi sama. Aja terus. Bukan kan? Kita boleh interaksi dengan lawan jenis itu dalam Islam itu 3 hal. Apa itu? Pertama dalam muamalah nih kayak kita di kantor. Nah, kan ada Mbak Gisa, ada Mbak Karin, ada akhwatnya, ada mbak-mbak yang lain, ada Mbak Dinda dan seterusnya. Ada kan nggak semua kantor isinya cowok dong. Oke. Gitu loh, karena kebutuhan pekerjaan tuh kan macam-macam, ada yang bisa dihandle cewek, ada yang bisa dihandle cowok. Nah dalam urusan ini kita boleh. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah, tapi pekerjaan loh ya, bukan yang lain nih. Tapi sering berselingkuhan terjadi di kantor. Tapi kan, karena kan banyakan aktivitasnya, maaf ya, banyakan aktivitasnya kan di luar kantor. Di luar urusan pekerjaan. Aktivitasnya di luar kantor. Iya toh. Selingkuhnya sama orang sekantor. Iya. Kan aktivitasnya pasti kalau orang selingkuh dengan orang kantor, itu pasti aktivitas bukan aktivitas kantor dong. Siapa tahu mungkin anak-anak udah pulang, terus mereka selingkuh di kantor. Lah, bukan gitu. Itu nyari tempat aja namanya. Bukan gitu. Kan pasti urusannya bukan pekerjaan dong. Kalau urusan pekerjaan pasti selesai di pekerjaan. Pasti mereka kayak awalnya ini dulu nggak sih? Kayak ngobrolnya pasti hal kantor, kerjaan. Enggak. Awalnya. Oh iya, perantaranya itu. Awalnya itu. Iya. Habis itu kayak ngobrol hal pribadi. Pribadi, kebanyakan curhat kan? Curhat tuh. Iya. Curhat tuh nyaman kayak, ya? Enggak, kayak apa? Kamu kita makan siang di sini yuk. Gitu. Nah, makan siang. Itu nggak boleh. Nggak boleh kan? Kan berdua doang. Oh. Okay. Nggak boleh kan? Karena mau cerita. Iya, nanti kan. Awalnya ngobrol ini kerjaan dulu. Iya, apalagi maaf ya, dua-duanya sama-sama tahu kalau dia udah punya pasangan misalnya, kan nggak ma'ruf seperti itu. Iya kan? Kadang ada ngajak makan orang yang sudah punya keluarga. Tapi kalau di kantor alasannya ini kan kerjaan, padahal sebetulnya kan udah bukan pekerjaan. Karena urusan kantor tuh pasti ada mengetahui bos-bos, atasan, teman-teman yang lain itu pasti mengetahui itu urusan kantor gitu. Apalagi sekarang ada istilah staycation kan, yang harus memperpanjang kerjaan pakai staycation. Itu memperkeruh lagi suasana supaya kantor itu jadi tempat perselingkuhan. Tapi sebenarnya selingkuh itu bisa di mana aja, nggak hanya di kantor. Intinya tadi ketika ada interaksi dengan lawan jenis yang berlebihan. Di luar 3 hal. Yang pertama tadi muamalah nih, kita kerja, urusan bisnis lah. Yang kedua adalah urusan kesehatan. Antum kan kalau periksa ke dokter. Oke, dokter. Kan bisa aja dokternya cewek. Betul. Bisa dokter. Itu boleh. Atau mungkin kebalikannya misalnya dokter Enggak sih, kalau kelahiran biasanya sekarang banyak kan cewek nyari cewek sih. Oh gitu ya? Banyak cewek nyari cewek. Kan nggak nyaman itunya diliatin cowok. Emang antum mau? Tapi itu nggak apa-apa. Ya kalau nggak ada. Kalau tidak ada, benar-benar tidak ada, satu wilayah tuh nggak ada. Dulu iya dong. Iya. Tapi kalau itu pun ada batasnya sebetulnya. Dokter tuh nggak boleh lihat alat vital. Oh gitu. Lawan jenis. Makanya sekarang mungkin karena dunia dokter sudah maju dengan Islam juga kan, jadinya mereka sekarang memperbanyak jumlah tenaga-tenaga medis
di sektor itu yang segender. Ya gitu. Jadi isu itu udah lama sih, insya Allah udah lama berkurang ya. Yang ketiga itu masalah pendidikan. Antum sekolah, itu boleh. Dosen cowok nggak harus cowok, bisa cewek. Temen satu kelas, tapi itu pun dengan tadi kayak kantor ada pemisahannya tadi sebatas hubungan belajar mengajar, kan begitu. Tapi intinya kalau sudah berlebihan lebih dari porsi itu, pasti ada kemungkinan akan ke sana. Ini contohnya mungkin yang tadi ya makan siang. Ya, apalagi dunia infotainment kan. Yang pasti tidak bisa dong antum di dunia infotainment antum berpisah. Maaf ya, saya hanya bermain dengan cowok-cowok saja kan. Kan nggak begitu dong. Betul. Loh emang kalau gitu dong. Kok infotainment sih? Maksudnya kayak ya di dunia entertain lah, entertain. Misal main film. Iya, kok infotainment sih. Jadi entertain. Apa namanya? Berperan suami istri, tapi bukan istrinya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi banyak hal lah ya yang menyebabkan bisa berselingkuh. Terus kemudian selain hubungan bukan mahram gitu ya, selalu berlebihan, safar, staycation tadi sama yang bukan mahram dengan alasan apapun. Perselingkuhan itu akan selalu dipicu dengan hal tadi. Iya, pasti. Kan perselingkuhan kan butuh dua kelamin yang berbeda dong. Ini kan ada yang dari cecetan dulu, Nah, ya kan sama. DM-an tuh. Ya pelakunya laki perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Iya kan? Karena ada peluang, dan setan hari ini bisa pakai peluang apa saja, cara apa saja untuk membuat dua orang itu melakukan hubungan yang terlarang. Seperti ini. Iya. Seperti ini. Iya. Itu dosa? Dosa besar. Dosa besar? Iya. Dalam Islam ya, zina atau selingkuh itu pasti zina. Selingkuh itu pasti zina. Aku mau bagi dua nih. Lanjut dulu, aku mau ngebagi kepikiran. Affair dibagi dua. Apa? Affair? Enggak, maksudnya kalau affair. Ya. Itu dibagi dua. Misal, nggak tahu di pandangan Islam dosa atau enggak. Ada physical affair sama emotional affair. Oh, di Islam ada? Oh, ada tuh? Ada, namanya zina hati. Nah, pasti. Iya kan? Ada ya? Ada. Sudah lama bahkan itu. Karena di Islam kan ada zina mata, zina hati, zina tangan, zina mulut. Oh. Iya. Zina mulut kan berarti kan kayak nyepik. Oh, gitu. Lu kalau gini gimana? Enak nggak gitu? Tapi ngomongnya posisi kamu udah punya suami, udah punya istri. Udah punya pasangan, tapi kamu suka nanyain gitu ke orang lain. Itu dosa. Dosa. Itu masih kecil tuh. Karena bukan kecil, sedang lah. Wala taqrabuz zina, kan perintahnya menjauhi zina. Dan zina itu dikategori oleh para ulama udah ada banyak. Termasuk tadi dengan istilah asing apa? Physically affair atau emotional affair. Emotional affair, karena kalau di masyarakat kita ya, ini sepengetahuan saya aja gitu. Kalau zina itu ya sudah fisik. Udah main fisik, touch, itu zina gitu misal. Dan itu kayak dosa banget. Iya. Kayak memendam emosional affair itu dosa. Misalnya saya, jangan saya lah, serem. Itu tuh si Andi. Andi ya. OB. Si Andi OB ternyata dia kan sudah nikah. Terus kayak memendam perasaan dengan tukang jamu yang lewat. Kenapa sih OB selalu sama tukang jamu? Kenapa nggak karyawan aja? Iya. Sorry. Bener stereotip. Mas Andi OB memendam perasaan dengan Mbak Dinda. Direktur tinggi banget ya? Startup gitu. yang ada di kota kita paling terkenal, yang paling kaya. Beda kantor. Di sini. Nggak di sini. Situ aman di kantor kita. Iya. Nah itu dosa kan? Memendam ya? Kan emosional. Lah ya kan memendam ya? Memendam kayak nggak ditunjukin kan? Nggak tahu, ditanya. Loh, enggak, saya kan nanya dulu. Ini kasus kan, Be? Kalau menurut seolah-olah. Nah, ini kalau saya mau tahu dulu. Mau tahu ya. Jadi kalau menurut saya cara dibagi emotional affair dan physical affair, selama itu tidak menyentuh fisik, itu namanya emotional affair. Mau cecetan, mau chat ya. Udah ada aktivitas berarti. Ngobrol, ketemu. Itu emosional ya? Emosional. Karena kita membangun, yang dibangun kan rasa emosinya. Iya. Tapi selama saya tidak menyentuh begini kayak maksudnya. Saya nggak zina. Saya nggak zina. Padahal zina itu. Karena sudah ada actionnya. Action yang dilarang tadi loh. Yang cuman berdua tadi loh. Itu action? Iya dong. Chatting, bangun emosi. Dan dia jelas punya tujuan bahwa dia mau bangun emosional dulu sama dia.
Padahal dia sudah punya pasangan. Dibatasi. Bahkan kayak misalnya kayak, udahlah aku cukup emosional aja, aku tidak akan melebihi dari ini. Ya nggak boleh dong. Ya tapi maksudnya tetap zina. Zina perasaan deh. Zina hati. Kalau masuknya apa? Zina hati itu. Zina hati itu. Nah kan dia udah main coba beda kalau dipendem, nggak dilakuin. Nggak diutarakan. Enggak, itu namanya ya ngagumi aja. Dan itu sangat berpotensi setiap orang pernah mengalami itu. Oh gitu, kayak secret admirer. Ya, kayak ya udah deh karena dia udah punya orang juga. Oh gitu. Sebetulnya aku kagum sih, tapi dia kan udah punya, ya udah jangan deh. Itu nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah, kayak kita mengagumi. Itu alami. Ya itu alami sih. Ustadz. Ya, kecuali sampai ada actionnya, ada ya. Sampai ada actionnya, biar cepet. Biar ada actionnya. Ya, kecuali ada actionnya. Sampai kemudian dia ngirimin saya perhatian. Ustadz udah makan dulu. Ustadz, nah itu nggak boleh. Ngirimin. Itu nggak boleh. Coklat boleh nggak? Nggak boleh. Ya asal nggak tahu orangnya. Saya tiba-tiba tiap pagi kayak dulu sering dikirimin coklat di meja saya. Itu nggak apa-apa tuh? Ya saya nggak tahu siapa yang ngirim, nggak ada masalah kan? Itu saya. Oh, waduh, pede. Waduh, atau ada masalah apa sih? Ya intinya kalau saya nggak tahu, dia nggak tahu, sama-sama nggak tahu, itu udah ada masalah. karena di ranah yang gaib. Nggak bisa dihukumi dong. Gitu. Perasaan itu nggak bisa dihukumi sampai ketika ditunjukkan, sampai ditunjukkan. Bunga atau coklat itu ada tulisannya dari si A. Itu langsung kena hukum. Kena. Oh gitu. Batasannya gitu ya. Oh ini nggak boleh saya terima. Karena saya nggak boleh terima juga. Oh karena saya Loh, karena kita tahu niatnya. Itu nggak hadiah tak? Loh beda kan, makanya harus tanya dulu. Tanyakan dulu. Kan ini kasusnya kan kita ngobrolin masalah perselingkuhan. Iya. Atau? Secret admirer misal. Lah ya kan berarti ada motif. Ada motif kalau dia pengen juga bisa deket sama saya. Dengan cara yang tidak ahsan. Gitu loh. Nah kalau biar bisa deket gitu, biar nggak jatuhnya selingkuh gimana? Ya poligami. Permisi. Saya pamit. Tolong. Kan gitu. Kalau biar gak jatuh selingkuh gimana? Poligami. Masalahnya, poligami itu kayak perang, kayak cerai. Nggak pernah mau diomongin duluan. Kita itu kan sudah takut, pokoknya enggak, gue enggak. Gitu loh. Padahal kan kita harus bicarakan dulu. Misal apa? Bikin komitmen. Kamu nikah sama aku nih, ya oke. Bagaimana poligami menurut kamu? Nah gitu. Tapi kalau di awal udah pernyataan nih, bahwa aku nggak akan poligami kok, aku nggak ada ketertarikan. That's why, titik. Maka kamu nggak boleh nanti setelah nikah tiba-tiba mikirin cewek lain. Terus akhirnya apa? Yang dilakuin kan aktivitas orang selingkuh itu aktivitas apa sih? Suami istri kan? Iya. Iya dong. Makan bareng, jalan bareng, aktivitas suami istri dong. Iya kan? Betul. Padahal kan kalau dia misal poligami, halal kan? Iya. Mau ribut apa? Iya. Nah, tapi masalahnya dia sudah bikin perjanjian tuh sama istrinya, dia nggak boleh poligami. Kalau udah bikin perjanjian tidak poligami, berarti tidak boleh poligami? Ya enggak dong, nggak boleh dong. Kan itu kesepakatan. Karena poligami menurut saya mubah, bukan sunnah. Kalau sunnah kan orang harus berlomba. Teringat-ingat. Kayak kayak ada. Iya kan? Waktu sebelum nikah juga saya ditanyain sama istri gitu ya. Soal poligami kan? Poligami. Nah, itu untuk kaget juga aku ternyata. Lo penting. Karena istri Antum konsul sama saya. Saya selalu pasti dikira saya mau poligami itu ya? Enggak, karena saya gini, itu standar, Mas. Saya sering nemuin kasus-kasus pernikahan itu suami istri pasti yang jadi problem pasti poligami. Pasti. Maksudnya kayak contoh ya, maaf tadi kayak selingkuh. Kan ujung-ujungnya kelamin, maaf ya. Iya pasti. Ujung-ujungnya selingkuh, ujung-ujungnya nau. Nafsu. Kasus sayang ya, berkasih sayang. Melestarikan keturunan, pengen punya, ya intinya ingin itulah, ingin merasakan hal-hal seperti itu. Nggak hanya seksual ya, tapi yang lain juga. Tadi emosional dan seterusnya. Itu kan suami istri gitu. Jadi kalau di awal sudah ada pernyataan poligami itu jelas. Contoh saya sama istri tidak ada masalah. Tapi apakah saya sekarang poligami kan itu urusan kemampuan saya dong berkaca. Antum dengan istri udah komitmen enggak? Ya udah jangan dong. Gitu. Tinggal menepati itu saja. Kalau dulu misalkan waktu dulu nanyain itu, padahal antum tuh punya visi poligami nih misalnya. Ternyata istri tuh nggak setuju. Saya pengen cari yang tidak poligami, misal gitu ya. Kan bisa nggak ketemu kan? Ya udah deh, enggak.
Ini prinsip sih buat aku, kan ada orang yang begitu ya. Iya. Nah, yaudah, jangan dipaksain nikah dengan itu. Terus kemudian nanti antum melakukan aktivitas yang melanggar perjanjian, itu namanya zolim. Gitu. Iya, makanya udah salah selingkuh, zolim lagi. Gitu. Jadi karena kita tuh sudah nggak takut dosanya. Masalahnya itu. Padahal zina itu dosa besar. Sudah zina, selingkuhnya itu dosa besar. Yeah. Makanya hukumannya dalam Islam apa? Zina namanya dilempar batu ya? Ya, dirajam. Itu untuk zina muhson. Ditanam juga, ditanam orang. Iya, kepalanya doang. Kepalanya tuh dilemparin sampai meninggal. Loh, kalau kita punya hukum kayak gitu nih kira-kira nih, orang bakal mau selingkuh mikir panjang nggak? Pasti. Lah iya. Masalahnya di kita kan selingkuhnya, kalau orang selingkuh cuma kena hukum sosial. Kapan kapoknya? Nah, kalau di Islam, kan dilemparin tuh sampai mati. Bahkan ditontonkan kan? Iya. Nah, kalau di kita baca buku sejarah ya, zaman-zaman Islam dulu kan, kalau nggak usah jauh-jauh Arab lah, Indonesia dulu kan gitu, zaman kerajaan Islam. Makanya kalau antum lihat alun-alun Demak itu kan, pasti ya sistem pembangunan alun-alun tuh masjid, pasar, penjara. Nah itu kan kalau Jumat, habis Jumatan itu ada, kalau ada orang punya salah, punya dosa tadi, dosa besar yang ada kisosnya kan dihukum ditonton. Ditontonkan, dipertonton. Supaya apa? Maksudnya bukan melihat sadisme, bukan. Supaya melakukan tuh pengen punya niat tuh mikir. Iya. Aduh, serem ya. Itu bisa tuh. Nah, itu di agama kita, gitu, di Islam. Sebetulnya begitu. Ya, jadi selingkuh itu persoalan yang ini milestone. Sebetulnya itu nggak mungkin 1-2 kali sih. Nggak mungkin seketika. Itu dibangun. Ada lumayan. Jadi ada salah satu teman itu kalau misal terjadi perselingkuhan di sebuah keluarga, apakah langsung cerai atau tetap dikembalikan ke jalan Allah dulu untuk bisa rujuk, apa langsung telak nih, udah nih selingkuh tuh udah paling on the top, udah langsung cerai. Ya itu dilihat dulu dari latar belakang masing-masing dulu ya. Artinya kita tanya dulu. Bisa jadi orang selingkuh itu nggak tahu kalau itu kesalahan besar. Jadi perlu dirujuk dulu, perlu disadarkan dulu. Antum ngerti nggak kalau ini tuh salah, dosa? Enggak, menurut antum gimana? Kalau saya dengan keluarga saya, ya selingkuh itu top on the top. Itu alasan saya bisa langsung bisa. Kenapa gitu? Karena kami sudah paham. Kami paham. Nggak enak ya, maksudnya kalau nggak langsung cerai apa pisah tuh kayak. Ya lucu, orang paham kok. Ya kan orang jadi aneh nggak sih? Enggak. Gitu. Aneh. Lebih anehnya itu karena ini siapa sih yang telepon saya? Oh, kantor sebelah. Biasa ngajak makan siang. Bukan cowok, bro. Ini apa namanya? Kalau cowok tadi bisa selingkuh di tempat di keluarga saya gitu, itu pasti harus langsung cerai. Kenapa? Karena di tempat saya kan kondisinya orang paham. Aneh dong, orang paham. Paham kalau selingkuh itu sesuatu yang dosa besar. Itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Harusnya kan sudah paham tadi lo rentetannya, kok tetap dilakuin. Nah, itu berarti kesalahan fatal. Itu tuh kayak pengkhianatan akad. Ya, dan dengan kesadaran. Kecuali tadi yang dia nggak paham. Ya masa ada selingkuh nggak sadar? Nggak sadar konsekuensi lo, ada lo banyak. Nggak sadar konsekuensi. Nggak sadar berkali-kali. Kalau sadar masa open BO. Kalau berkali-kali udah beda. Saya kan bilangnya kan tidak sadar. Contoh nih, kayak yang tadi lo perasaan doang. Kan banyak tuh. Nah, ternyata kayak gini tuh selingkuh toh. Gitu kan. Astagfirullah. Ya deh, lebih hati-hati deh. Baik-baik boleh sih, baik ke semua orang boleh gitu, tapi hati-hati. Ngomong nih jangan ngomong mata itu ternyata apa tadi? Emotional affair ya. Bukan jangan, tahu batasnya aja sesuai kebutuhan. Itu maksudnya ya lu tetap harus baik kan. Masa HRD kita cewek tiap cowok yang datang ke dia apa? Lihat apa lu? Kan nggak gitu dong. Ya tetap ini, tapi tolong pahami bahwa dia tuh punya istri, dia punya suami nih. Jangan aneh-aneh lah lu. Gitu loh maksudnya. Ya, itu lebih ke situ. Jadi selingkuh itu sebetulnya pasti dilakukan dengan sadar. Dengan posisi kedua-duanya itu sebetulnya
ngerti konsekuensi. Dan yang paling buruk apa coba? Kelakuan salah satu behaviornya orang selingkuh itu pasti ya. Iya. Dia kecenderungnya orang-orang kayak apa namanya, yang suka ngabisin duit itu orang-orang tabzir ya. Jadi dia suka ngabisin duit ke yang sia-sia. Beliin kan gitu ya. Sampai ratusan juta, sampai puluhan juta. Nyindir nih ya? Bukan, kan selingkuh. Oh, ada ya? Ada. Muncul banget. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta buat selingkuhannya. Biasanya orang-orang selingkuh akan cenderung gitu. Itu kenapa coba? Karena ini yang paling fatal menurut saya. Karena dia mengabaikan keluarga, anak-anak terutama. Jadi orang selingkuh itu sudah nggak mikir lagi legasinya, warisannya. Dia punya anak nih. Orang selingkuh tuh nggak mikir anak ini nanti gimana, ya efek dampaknya gimana. Dia nggak mikir. Dia hanya orang selingkuh tuh egois. Hanya mikir kebutuhan dia, hanya mikir kesenangan dia. Dia nggak mikir istrinya bagaimana, orang tuanya bagaimana mukanya, bagaimana anaknya nanti. Untung dia nggak tinggal di dalam negara Islam, aturan Islam. Kalau tinggal di situ, sudah terbukti, habis dia. Sudah nggak hidup lagi sekarang. Gitu, dirajam dia sampai meninggal. Kan kemarin yang bikin surat begitu. Kalau sampai begitu lagi kan siap dikenai hukuman dengan hukum Islam. Beneran tuh, saya bilang gitu. Itu beneran tuh. Gitu. Harusnya kan sudah nggak ada sekarang. Udah meninggal dong. Harusnya dong. Kan belum tahu. Loh, kan sudah terbukti. Emang terbukti? Terbukti katanya. Masa? Istrinya kok yang upload? Kan sumber asal tuh. Loh kan? Kan bukan orang lain. Ngerti deh. Paling aman. Oh, pinter ya. Oh ya udah nih. Intinya gitu lah Mas Mirza ya. Udah azan nih tadi. Ya, kita duharan dulu. Ya, sholat dulu. Jadi mudah-mudahan nggak terjadi lah ke keluarga kita. Amin. Ya, belajar lah. Teruntuk dirimu yang menjadi